sampai saat ini Sylvester Matutina belum juga ditahan oleh kejaksaan karena alasan yang tidak bisa kita pahami gitu ya. Ya karena vonis terkait Sylvester ini sudah sejak 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini nggak kunjung ditahan. Dan ya nggak salah kalau kemudian orang-orang menyimpulkan atau mencurigai Kejaksaan Agung ini takut dengan Sylvester, atau setidaknya Kejaksaan atau Kejari Jakarta Selatan itu nggak berani untuk menahan Sylvester. Ya karena ini sudah hampir sebulan ketika Roy Suryo pertama kalinya memunculkan atau menuntut agar Sylvester ini segera ditahan, tapi sampai sekarang ini nggak ada respon. Dan pihak dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sejak 2 minggu yang lalu bahwa penahanan Sylvester ini harus segera dilakukan dan itu merupakan tanggung jawab atau bisa dilaksanakan oleh Kejari Jakarta Selatan. Tapi sampai sekarang setelah 2 minggu lebih ini berlangsung, ini nggak ada perbedaan apa-apa, nggak ada penangkapan atau penahanan, dan malah justru memunculkan pernyataan-pernyataan yang ya semakin lucu. Ya karena alasan-alasan yang disampaikan sama pihak kejaksaan adalah, wah ya karena waktu itu Sylvester itu sempat menghilang katanya gitu ya. Terus kemudian ya nggak sempat ditahan dan sebagainya. Itu kan alasan-alasan yang ya bukan level kejaksaan itu. Itu kan alasan di level kekeluargaan itu ya. Ibarat kita lupa naruh kunci misalkan, ini kayak gitu tuh. Tapi kalau vonis hukuman terhadap seseorang yang sudah lewat proses pengadilan, ini kan ya nggak bisa kemudian beralasan dengan alasan yang receh seperti itu. Dan ya sejak 2 minggu yang lalu Anang Supriyatna juga sudah menegaskan bahwa yang namanya PK yang diajukan oleh Sylvester itu tidak bisa menunda penahanan katanya. Dia sudah bilang 2 minggu yang lalu. Tapi sekarang ketika dia menyampaikan atau mengomentari terkait kasus Sylvester, dia juga mengungkit soal PK ya, karena kemarin PK katanya sekarang juga mungkin sudah selesai. Ini kan ya gimana gitu. Malu mestinya gitu. Dia sudah menyampaikan bahwa PK tidak bisa menunda eksekusi, tapi setelah 2 minggu dia mengatakan itu, dia beralasan bahwa ya saat ini Sylvester masih PK. Kan ngapain? Kan katanya 2 minggu yang lalu ya ini nggak bisa ditunda katanya gitu ya. Dan kalau alasan yang disampaikan itu sama seperti 2 minggu yang lalu bahwa ini adalah tugas atau kewenangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu kan ya kuno gitu. Ya apa gunanya Kejaksaan Agung ada kalau untuk urusan yang receh seperti ini itu bergantung kepada Kejari Jakarta Selatan. Kejari itu kan bisa diganti kapanpun kan sama Kejaksaan Agung, entah itu bisa dirotasi, bisa diganti orang lain, dipecat dan sebagainya, bisa aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sampai hari ini? Nggak ada. Pernyataannya masih sama seperti 2 minggu yang lalu. Dan penolakan PK terhadap Sylvester yang sudah diputuskan kemarin ini sebenarnya ya memalukan gitu. Ya karena kan sudah terbukti itu bahwa alasan sakit Sylvester itu adalah alasan yang nggak jelas gitu ya. Ketika dia meminta peninjauan kembali atau PK, ya dia juga tidak punya argumentasi atau persiapan yang benar gitu. Sampai kemudian beralasan sakit dan tidak bisa menghadiri jalannya persidangan. Jadi ya buat apa dia PK kalau nggak bisa hadir gitu. Bahkan kuasa hukumnya sendiri pun terkait Sylvester ini dia nggak tahu gitu. Sylvester itu sakit apa? Sakit di mana? Nggak ngerti. Bisa-bisanya mereka jadi kuasa hukum Sylvester gitu ya. Apalagi tanda tangan dari surat keterangan sakitnya itu ya dari dokter yang nggak jelas, nggak ada namanya. Itu kan bener-bener mempermalukan sekali gitu. Sylvester kayak melihat hukum di Indonesia ini kayak main-main aja gitu ya. Ya kayak nggak perlu dihormati, udahlah asal-asalan ngajukan PK gitu ya, terus kemudian bikin surat dan sebagainya. Jangan-jangan suratnya tuh surat palsu atau mungkin juga lupa dokternya nulis nama gitu. Nah teman-teman, kembali lagi di channel saya, jangan lupa subscribe dan komen untuk tidak ketinggalan informasi lebih lanjut. Nah di sela-sela kasus Pak Jokowi di mana kembali lagi tentang isu mengenai tentang kasus Sylvester Matutina ini. Di sidang peninjauan kembali PK kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK dengan terpidana Sylvester Matutina ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga Rabu 27 Agustus pekan depan, yaitu hari ini.
Seharusnya sidang perdana digelar pada 20 Agustus, namun Sylvester tidak hadir lantaran pada saat itu dia sakit. Dan Humas PN Jakarta selain Rio Barten menjelaskan ketidakhadiran Sylvester ini lalu disampaikan itu melalui surat dari kuasa hukumnya, dan menyatakan bahwa di situ pada hari ini permohonan tidak bisa hadir, dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwasanya yang bersangkutan menderita chest pain dan membutuhkan waktu istirahat selama 5 hari. Dan kata Rio kepada wartawan-wartawan pada hari Rabu. Di situ juga mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012, permohonan PK wajib hadir langsung dalam persidangan, yang adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga permasyarakat sehingga bisa dilakukan oleh hukum atau kuasa hukum. Jadi kalau dalam hal ini permohonan harus hadir sendiri di persidangan, ujar Rio di situ. Dan ia menambahkan sesuai ketentuan permohonan PK harus dihadiri langsung, dan apabila tidak hadir maka permohonan tersebut tidak memenuhi syarat. Dan kasus yang menjerat Sylvester ini, Sylvester Matutina terseret kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Solihan Kalla, anak Yusuf Kalla yang melamporkan pada 2017. Dan dalam sebuah orasi, Sylvester menuding Yusuf Kalla menggunakan isu hara untuk menenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan atas perbuatannya itu, Sylvester divonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018, dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Namun, di tingkat kasasi majelis hakim memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Meski demikian, hingga kini putusan kasasi tersebut belum dieksekusi. Dan terbaru, Sylvester mengajukan permohonan PK di PN Jakarta Selatan sebagai upaya hukum lanjutan. Nah, Konselis Penegakan Hukum Indonesia KUHPHI menilai permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan perdana Sylvester Matutina ini dalam perkara nomor 35 2025 PKI Jakarta Selatan hanya akal-akalan hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua KUHPHI Rudy Marjono menyusul absennya Sylvester Matutina dalam agenda persidangan PK untuk memberikan keterangan dan memperkuat permohonannya. Dan menurut Rudy ini, ketidakhadiran Sylvester memperlihatkan bahwa PK yang diajukan bukan dimaksud untuk mencari keadilan, melainkan sekedar upaya mengulur waktu agar terhindar dari eksekusi dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan di situ juga ketika hadirat permohonan PK memperlihatkan bahwa niatnya bukan mencari keadilan, dan di situ dia menegaskan dalam keterangan persnya pada tanggal 20 Agustus 2025. KUHI menegaskan meski PK merupakan hak setiap terpidana, namun hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan digunakan untuk melemahkan kepastian hukum. Dan lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa jika Sylvester terus mangkir dari kewajiban hukumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan perlu segera mengambil langkah tegas dan menetapkan dalam pencarian orang atau DPO. KUHI juga menegaskan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, transparan dan tegas dalam kasus ini demi menjaga tegaknya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Sylvester Matutina telah divonis 1,5 tahun penjara 6 tahun lalu, namun vonis itu tak pernah dieksekusi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina mengaku siap bila sewaktu-waktu dirinya mesti dipenjara. Diketahui, Sylvester telah divonis hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus dengan dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Yusuf Kalla pada tahun 2019 tahun lalu. Terdepan
dalam membela Jokowi, ia termasuk relawan Jokowi yang sering tampil di acara TV untuk membela Jokowi dan juga keluarganya. Si Verta mengaku ia masih belum menerima surat dari Kejaksaan Agung perihal penahanan dirinya, padahal vonis hakim terhadap dirinya telah diberikan sejak beberapa tahun lalu. Si Verta bahkan mengatakan bahwa permasalahan antara dirinya dengan Yusuf Kala sebetulnya telah selesai di luar proses hukum atau non-yudisial. Dia mengaku telah berdamai dengan mantan ketua umum Partai Golkar tersebut. Itu sudah selesai dengan adanya perdamaian. Bahkan, saya beberapa kali bertemu dengan Yusuf Kala dan kami berhubungan baik. Dan proses hukum juga sudah saya jalani. Tutur si Velter. Sementara itu, Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan bahwa pihaknya akan mengeksekusi vonis hakim yang memutuskan si Vestor bersalah. Kita harus eksekusi, kata Anang saat ditemui di Kejagung Senin 4 Agustus 2025. Anang mengungkapkan si Vestor seharusnya memenuhi undangan pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu. Kalau enggak datang ya silakan dieksekusi langsung, ucap Anang kepada wartawan. Meski begitu, si Vestor memastikan bahwa dirinya belum akan memenuhi panggilan kerja di Jakarta Selatan pada hari itu. Musibahnya dia mesti menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Belum ke Kejari, nanti kita lihat dulu prosesnya, nanti kita atur, kata dia. Berdasarkan keterangan di laman resmi Mahkamah Agung, si Verta Matutina diketahui divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Dan putusan itu si Verta dikenakan pada pasal 311 ayat 1 KUHP